bisnis. Keduanya mempunyai tujuan. Risiko yang tidak dikendalikan dengan baik akan mengganggu tercapainya tujuan organisasi. Penerapan manajemen risiko di sektor publik diharapkan akan mampu mengendalikan risiko organisasi sektor publik sehingga perannya dapat berjalan maksimal. Lebih dari itu, melalui manajemen risiko, sektor publik diharapkan mampu mendukung peningkatan daya saing nasional. Pemerintah Indonesia berdasarkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP, dalam pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK 464 /KMK.01/2005 tentang pedoman strategi dan kebijakan strategi atau Roadmap Departemen Keuangan tahun 2005-2009 memberikan peran tambahan kepada Inspektorat Jenderal sebagai Compliance Office untuk Good Governance dan Risk Management. Tindak lanjutnya, Kementerian Keuangan telah merintis penerapan manajemen risiko di sektor publik sejak tahun 2008 melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 191/09/2008. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan ditunjuk sebagai Compliance Office for Risk Management atau CORM. Setiap unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan dapat meminta konsultasi dan pembimbingan dalam penerapan manajemen risiko kepada CORM. Dalam konteks Kementerian Keuangan, apa sebenarnya definisi manajemen apik yang menjadi latar belakang dan tujuan penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Keuangan? Sesuai dengan PMK 171 tahun 2016, manajemen risiko adalah budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang dapat diterima. Semuanya diawali pada sekitar tahun 2005, di mana Kementerian Keuangan mengeluarkan KMK 464 yang berisi mengenai kebijakan strategis Kementerian Keuangan atau yang dikenal dengan Roadmap Kementerian Keuangan. Dalam roadmap tersebut disebutkan bahwa Inspektorat Jenderal harus berperan selaku Compliance Office untuk Good Governance dan Risk Management. Sementara itu, di Kementerian Keuangan, Risk Management belum diterapkan secara menyeluruh. Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal pada waktu itu berinisiatif untuk mempersiapkan framework dan pedoman untuk menerapkan manajemen risiko di Kementerian Keuangan sampai terbitlah PMK 191 tahun 2008. Di samping itu, kompleksitas pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang sangat kompleks, semakin maju dan semakin volumenya semakin besar, membuat manajemen risiko adalah sebuah keniscayaan untuk diterapkan di Kementerian Keuangan. Pada awal penerapannya, apakah manajemen risiko diterapkan langsung secara menyeluruh di seluruh satuan kerja Kementerian Keuangan, ataukah secara bertahap dimulai dari satuan kerja pusat? Ya, pada waktu itu penerapan manajemen risiko di Kementerian Keuangan diawali dari eselon 1 yang ada di kantor pusat yang tidak memiliki unit vertikal di daerah, sehingga implementasi dan identifikasi risikonya bisa lebih terkendali dan diberikan sosialisasi secara terpusat di Jakarta. Baru kemudian tahun-tahun berikutnya implementasi dikembangkan sampai ke level eselon 2 di. Oke, teman-teman, halo. Hai. Saya sudahi dulu ini karena filmnya masih agak lama. Saya bisa izinkan teman-teman untuk break dulu. Kembali kita nonton lagi, baru kita diskusi sharing. Kita diskon nanti teman-teman. Silakan snack dulu.
Selamat